Tipu muslihat si kembar, pemirsa. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh si kembar dengan modus pre-order iPhone. Sudah hadir bersama saya di studio Apa Kabar Indonesia Siang. Ini Mas Vicky selaku korban. Mas Vicky, selamat siang, sehat Mas? Selamat siang. Selamat siang. Nah, di sebelah kiri Mas Vicky ini ada kuasa hukumnya juga, pemirsa, Mas Doni Zulfikar Batubara. Selamat siang Mas Doni. Siang. Oke. Melalui sambungan virtual juga sudah hadir salah satu korban lainnya dari kasus penipuan si kembar, yakni Mas Alfian Farhani. Selamat siang Mas Alfian. Selamat siang Mas Alfian. Selamat siang Mbak Mena. Oke, saya mau ke Mas Vicky dulu. Mas Vicky, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih awal mulanya bisa percaya pada si kembar, kemudian kerugian yang Mas Alfian rasakan ini dari penipuan si kembar ini berapa Mas? Kalau total kerugian 5.800.000.000. 5 miliar? 5.800.000.000. Oke. Sekian. Oke. Ceritanya gimana sih Mas bisa berhubungan dengan si kembar? Ya oke. Awalnya di bulan Mei 2021 saat itu istri saya sedang mencari handphone. Dan dapat info lah dari temennya ini yang bekerja di Kemendak. Sahabatnya bahwa dia beli handphone ke teman kantornya, sama teman kantornya, iPhone, dengan harga yang berbeda nih dibanding harga pasar gitu ya. Saat itu misalkan di pasar 17 juta, itu handphone harganya 15,5. Jauh lebih murah ya, lah gitu ya, 1,5 juta waktu itu. Nah, kita dapat info, istri infoin ke saya, ya udah nggak apa-apa gitu kan, pesan aja gitu. Saya masih polos aja gitu waktu itu. Ya udah nggak apa-apa, pesan aja, beli gitu kan. Walaupun waktu itu dengan sistem pre-order ya, dengan estimasi waktu 2 minggu. Ya udah nggak apa-apa. Lagi juga kan ada temennya itu kan yang di dalam kantor, yang sekantor dengan si penjual. Kita beli, kita full payment di awal, nggak sampai 2 minggu itu handphone udah dikabarin udah bisa diambil, gitu. Akhirnya dengan skeptisnya saya masih mau make sure dulu nih barangnya bener apa enggak. Jadi saya samperin tuh akhirnya ke tempat kediaman si pelaku ini waktu ketemuan itu. Ya? Ketemuan di rumahnya waktu itu. Saya unboxing di tempat, saya cek itu emailnya terdaftar di Kemenperin. Saya lihat juga itu barang keluaran dari salah satu distributor resmi lah di Indonesia. Seperti itu. Sampai akhirnya saya unboxing, ya oke, saya terima ini handphonenya bener gitu kan. Di situ ada perbincangan bahwa kalau misalkan kalian mau coba pasarin boleh, nanti kita kasih komisi lah gitu. Per unit sekian untuk handphone, kalau misalkan untuk unit yang lain tuh berbeda-beda gitu. Untuk komisinya. Ya udah aku dengan polosnya waktu itu ya udah nggak apa-apa gitu kan, kita buat tambah-tambahan gitu sebagai karyawan biasa gitu kan, saya dan istri. Ya udah kita coba deh gitu kan. Berjalan tuh Mbak dari Juni 2021, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2021 sampai Maret 2022. Maret 2022. Jadi pesanan saya dari bulan Juni sampai dengan Oktober, ini singkatnya gitu ya, Juni sampai dengan Oktober total pesanan saya sudah dikirim. Semua yang saya pesan sudah dikirim sama dia. November beberapa sudah dikirim juga, tapi masih banyak juga pesanan di bulan November belum dikirim. Jadi yang bermasalah di sini adalah pesanan yang dari mulai November 2021 sampai dengan Maret 2022. Dengan total sekitar 440 unit lah. Gitu. Itu baik itu handphone atau yang lain-lainnya. Dengan total nominal di situ 5.800.000.000 sekian. Seperti itu. Lanjut. Iya. Nah, di bulan Aprilnya kita dikumpulin nih. Jadi si kembar ini mengumpulkan kita. Kita waktu itu belum berbicara kita ini korban ya, bahwa kita ini resellernya lah. Dikumpulin di satu tempat. Ternyata di situ kita mau diberikan informasi bahwa handphone yang kita pesan semua ini nggak bisa dipenuhi, gitu. Bahwa alasan dari si kembar ini mereka memberikan solusi untuk pengembalian dana. Kita sepakat semua di situ. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa dipenuhi, kembaliin uang kita kan gitu kan. Itu kejadiannya di April 2022.
Singkat cerita, dia menjanjikan pada saat itu penyelesaian maksimal di 30 Mei 2022. 30 Mei. Oke, kita tunggu sampai 30 Mei kan. Pada saat di tanggal 30 Mei, di hari H-nya ternyata tidak ada penyelesaian. Seperti itu. Sehingga muncul lagi angka baru, angka tanggal baru lah gitu. Di bulan Juninya. Tapi di situ kita sudah mulai nggak percaya gitu ya, sudah mulai curiga segala macam. Ya masing-masing korban ini kurang lebih upayanya sama lah, langkah-langkahnya sama. Kita somasi satu, yang ke Rihani somasi Rihani, yang ke Rihana somasi Rihana. Setelah itu kita masing-masing bikin LP, masing-masing ya, gitu. Jadi bersebar di berbagai ini ya. Kita di Polres Tangsel, ada yang di Jaksel, ada juga yang di Polda, seperti itu. Jadi kalau dari kita, dari kami nih, saya dan istri, laporan di Polres Tangerang Selatan dari 10 Juni 2022. Tahun lalu. Tahun lalu berarti ya, artinya udah setahun ya. Itu cerita dari Mas Vicky ya, yang mengalami kerugian hingga 5,85 miliar. Mas Alfian, kerugian Mas Alfian dari si kembar ini berapa Mas? Dan mungkin bisa cerita juga, awal mula kenal dari si kembar ini karena apa? Terima kasih Mbak Vena. Kalau untuk saya sendiri tidak sebesar Mas Vicky. Ini kebetulan saya cerita dari awal ya. Kebetulan yang jadi resellernya ini istri Mbak. Jadi istri ini kenal dari Rihani ini karena Rihani ini kakak kelas di kampusnya dulu di salah satu universitas negeri. Jadi memang reseller yang under Rihani ini memang circle-nya itu kebanyakan perempuan dan ibu rumah tangga gitu Mbak, karena memang teman kampus, teman kantor gitu. Nah kebetulan yang jualan ini yang jadi reseller istri saya. Jadi istri saya tahunnya itu pertama kali pada saat si Rihani ini posting di Instagram kalau dia jualan iPhone ini dengan sistem pre-order dan payment full di awal gitu. Dengan ada di awal-awal itu PO-nya 2 minggu, 3 minggu sampai akhirnya sampai paling lama sekali ada istilah PO sabar. Di situ tuh mulai maksudnya mulai tanda tanya besar. Jadi memang yang di awal-awal ini sama seperti kita Mas Diki, di awal itu dikeluarinnya bagus gitu Mbak. Jadi barangnya sesuai sama garansinya sesuai, email tidak masalah, barangnya juga ketika memang barangnya masalah kita klaim di iBox juga bisa juga. Jadi memang modusnya gitu Mbak, dibikin trust dulu di awal. Jadi ketika sudah banyak orderan baru tuh mereka bermain di situ gitu. Nah, mulai terhambatnya itu kalau saya di November 2021 gitu. Awal mulai sama sekali barang tidak keluar dan tidak ada refund gitu, Mbak. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Mas Alfian mulai menyadari kemudian ini ada yang aneh nih dari si kembar, mulai tidak berjalan dengan mulus kerjasama yang dilakukan dengan si kembar. Ini apa yang kemudian dilakukan oleh Mas Alfian? Ya ketika sudah mulai barang tidak sesuai dengan temponya gitu, kita lama ya konfirmasi dulu kita kenapa ini kalau lama. Oh ini dari pusatnya bla 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 gitu, sampai mundur berminggu-minggu dan memang yang sudah maksudnya sudah tidak bisa tolerir, akhirnya kita datengin ke rumahnya maksudnya untuk memastikan lagi, tapi sama jawabannya tuh ada masalah di pusat bla 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 sampai akhirnya yang di Mei kalau salah itu baru informasinya barang tidak bisa keluar, jadi kita harus merefund semua PO yang masuk. Gitu Mbak. Kalau kontakan terakhir dengan si kembar kapan Mas? Sejauh ini sih dari awal maksudnya masalah ini mulai yang macet refundnya tuh Rihani ini masih bisa dihubungin ke WA Mbak, cuman kalau untuk telepon tidak bisa sama sekali. Jadi kalau asumsi saya sih ini nomor WA aja gitu. Dia masih balas dengan janji-janjinya terus aja. Sudah puluhan tanggal disebut Mbak. Tapi tidak ada yang realisasi ataupun seperak pun. Tidak ada realisasi dari si kembar. Baik Mas Alfian, Mas Vicky dan juga Mas Doni, kita usai jeda masih ingin tahu apa sebetulnya langkah hukum yang diambil oleh Mas Vicky, Mas Alfian. Tapi pemirsa, apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu, kami kembali sesaat lagi.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa merespon mengenai berita viralnya kasus penipuan handphone, pre-order handphone oleh si kembar ini. PPATK kemudian ini sudah memblokir rekening terduga pelaku. Berikut kami hadirkan pernyataan Kepala Humas PPATK, Natsir Kongah. Ini PPATK sudah menghentikan sementara ya transaksi terkait dengan RA dan RI ya, terkait kasus penipuan yang dilakukan si duo kembar ini terhadap pengadaan atau pre-order iPhone. Dan perbankan kami sudah perintahkan untuk menghentikan transaksi atas nama terkait ya. Sejauh ini ada nilai yang cukup signifikan ya dari terduga dari transaksi cash yang dia lakukan. Harapan kami masyarakat untuk berhati-hati ya melakukan transaksi dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Lihat dulu tuh badan usahanya punya izin nggak gitu ya. Dan yang terpenting dari itu janganlah mudah tergiur dengan janji-janji manis. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya mau ke Mas Vicky lagi deh. Mas Vicky, ini kan selain mungkin si kembar ini berhasil membuktikan bahwa mereka ini terpercaya, ada nggak sih yang menjadi latar belakang Mas Vicky ini kemudian percaya dengan sosok si kembar, profilingnya atau apa gitu? Iya, kalau awal saya ketemu gitu ya, first impressionnya emang dia ini meyakinkan gitu ya, profilingnya bagus. Saya nggak tahu dia itu. Ya saya tahu kan dia emang kerjanya di Kemendak gitu. Saya nggak cari tahu lagi apakah dia honorer atau dia bukan honorer gitu ya. Saya nggak mempertanyakan itu. Kerja di Kemendak. Pada saat saya samperin ke rumahnya juga itu townhouse lumayan elit gitu ya. Dan dari penampilannya dia juga itu sangat meyakinkan ya Mbak ya. Kelihatan lah kita maksudnya tasnya atau sepatunya gitu. Jadi emang nggak kelihatan banget kalau itu penipu. Gitu, pernah ketemu langsung dan nggak kelihatan sebagai penipu ya? Okay. Gitu sih, makanya dari segi profilingnya emang bagus gitu. Saya nggak nyangka, lebih nggak nyangka sih. Okay. Kalau ke rumah dari si kembar ini pernah Mas? Pernah. Pernah. Gimana tuh rumahnya? Di Ciputat, di kawasan Ciputat salah satu ada klaster townhouse gitu di Ciputat. Cukup elit ya? Cukup elit di situ. Terus apa yang terlihat di rumah si kembar itu Mas? Ya rumah yang cukup elit, mobilnya waktu itu. Terus juga kita juga pada saat masih lancar itu sering juga untuk jemput barang yang udah keluar. Jadi kita jemput ke rumah itu gitu. Jadi ya saya lihat di situ ada mobilnya mereka nih, ada Pajero baru, ada CR-V baru gitu kan. Ya inilah maksudnya nggak nyangka aja gitu. Pada saat ke rumah si kembar berarti mengambil barang-barang tersebut bertemu dengan si kembarnya langsung ya Mas ya? Terkadang ketemunya dengan si kembar, Rihan. Ini terkadang ada orang rumahnya lah, abangnya atau kakaknya. Kadang-kadang dia ngeluarin tas kayak goodie bag itu isinya handphone semua gitu. Kalau saya sih maksudnya dari mobil nggak turun sih, kayak dari mobil paling turun ngambil terima kasih gitu, masukin ke mobil udah sebatas itu aja gitu. Itu sering terjadi. Pada saat Mas Vicky sudah tahu nih kalau ini kayaknya ditipu nih, sempet mendatangi rumah dari si kembar nggak Mas? Oh iya dong, sempat. Jadi sambil nunggu 30 Mei aja itu udah beberapa kali saya samperin ke sana gitu. Panik, yang pertama panik, saya juga nanya update lah gitu, gimana Mbak ini aman kan gitu, intinya sih gitu. Aman kan, ini nggak ada kendala kan refundnya. Jadi sering ketemu, apalagi setelah 30 Mei itu rumahnya dia itu udah diserbu sama korban-korban yang lain gitu, termasuk saya juga sempat ke sana juga, posisi rumahnya udah kosong. Saya mau ke Mas Doni nih. Mas Doni selaku kuasa hukum dari Mas Vicky, ini kan Mas Vicky ketahuannya dirugikan sendiri ya Mas. Tapi sebetulnya Mas Vicky ada nggak sih reseller di bawah dari Mas Vicky yang juga dengan kejadian ini ikut dirugikan juga? Ya, tadi kan Vicky sudah menyampaikan bahwa
proses ini dimulai ketika Vicky membeli barang ini ke Rihani. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan ada apa namanya, ada ajakan untuk berbisnis. Nah, bisnis itu akhirnya dimulailah sama Vicky dan istri, kemudian menjual kepada reseller di bawah. Jadi ini efek dominonya luar biasa nih. Ke bawah ya? Ya, ke bawah. Karena si RI ini tidak bisa prestasi atas pesanan yang disampaikan oleh si Vicky dan Pungki, akhirnya yang di bawahnya juga kan ikut kena ya? ikut kena. Adalah beberapa reseller dari Pungki dan Vicky juga yang datang langsung mempertanyakan, tapi kita menjawab bahwa kita karena ini dugaannya sudah masuk penipuan penggelapan, maka tanggal 10 Juni kita membuat laporan kepada Polres Tangerang Selatan. Kita juga ngasih progres setiap saat kepada reseller di bawah bahwa kita juga sedang berjuang untuk meminta pertanggungjawaban kepada CRI ini. Atas laporan kami ini tanggal 6 April kalau nggak salah ditetapkan 6 April 2023 ya, itu di Sirihani ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Kemudian per tanggal 31 Mei Polres Tangerang Selatan mengeluarkan surat DPO kepada RI karena dia tidak kooperatif dan selama proses penyelidikan dan penyidikan tidak pernah hadir gitu. Ini juga kita sampaikan kepada reseller di bawah bahwa proses kita seserius ini untuk menjamin pertanggungjawabannya kepada resellernya si Vicky maupun Pungki itu. Gitu. Oke. Yang menarik juga adalah sebenarnya PPATK kan sudah membuat memblokir 21 rekeningnya si RI dan RA ya. Sehingga harapan kami sih ada laporan juga secara analisa gitu ya yang disampaikan kepada institusi kepolisian mengenai lalu lintas transaksinya si RI dan RA kemana nih. Biar kita juga penyidik harapannya juga bisa dimasukkan kepada undang-undang tindak pidana pencucian uang. Okay. Gitu. Jadi kami sangat mengharap gitu. Ini proses laporan sampai tersangka kurang lebih kan udah 1 tahun. Jadi kami berharap atensi dari kepolisian agar lebih cepat. Karena dalam prosesnya pun kita sering membantu gitu komunikasi kepada penyidik, nomor telepon si RI bahwa dia masih aktif, sehingga ya saya yakin penyidik itu punya segala cara, punya tools lah untuk mencari keberadaan RI itu. Oke. Tapi sebetulnya pihak kepolisian sudah sempat memberitahu keberadaan dari si kembar saat ini ada di mana? Sejauh ini sih belum memberitahukan kepada kami ya tentang keberadaan. Komunikasinya masih secara umum bahwa sedang dalam pencarian. Okay. Tapi itu kan juga sering disampaikan kepada kami gitu bahwa proses ini sedang dicari. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kepolisian ini memberikan atensi lah secara khusus gitu ya agar Rihani ini bisa ditangkap segera. Okay. Gitu. Ada kabar nih Mas, kalau ternyata si kembar saat ini berada di Surabaya. Sudah dapat informasi tersebut? Sudah. Gimana? Sudah. Ya itu tadi dalam prosesnya pun kita juga komunikasikan sama penyidik. Jadi hari ini misalnya di Surabaya, besok sudah pindah lagi. Okay. Jadi pelariannya itu membuat kita pusing juga. Tapi kan kita nggak punya kewenangan untuk menangkap dia. Ini kan kewenangan murni polisi. Oke. Saya mau ke Mas Alfian. Ini tadi Mas Vicky dan juga kuasa hukumnya sudah mengambil langkah cepat untuk kemudian lanjut ke proses hukum. Nah, Mas Alfian, berikutnya langkah ataupun proses hukum yang diambil seperti apa? Apakah akan juga bekerja sama dengan Mas Vicky? Iya, Mbak. Jujur kalau dari saya dan istri pada saat baru-baru maksudnya ketika dari Rihani sudah mengatakan ini akan di-refund, sebelum ke kepolisian itu saya dan istri coba
pakai surat dulu sih Mbak kemarin, surat pernyataan yang bermaterai bahwasannya memang ini mau benar-benar akan di-refund gitu. Maksud sebelum langkah hukum kita sudah melakukan itu. Cuman yang di lapangannya ya semua yang sudah ditanganin beberapa kali pun surat yang bermaterai semua tidak ada yang terrealisasi. Jujur kalau saya sama istri belum melakukan langkah hukum melapor gitu, karena memang saya setiap hari bekerja dan istri juga ibu rumah tangga. Itu jujur kita agak sulit untuk mengatur waktu untuk ke polisiannya gitu. Tapi di belakang itu kita alhamdulillahnya korban-korban ini bersatu dalam artian saling berkoordinasi untuk ada step-step yang selalu terprogres lah gitu, untuk tujuannya ya agar segera selesai lah ini, Rihani ditangkap gitu. Itu Mbak. Oke. Artinya belum mengambil proses hukum sampai saat ini, tapi tetap menjaga kontak ya, hubungan dengan korban-korban lainnya. Ada nggak sih Mas rencana dalam waktu dekat untuk kemudian bertemu dengan korban-korban lainnya, membahas mengenai hal ini, dan langkah apa yang akan diambil? Iya, kita memang kita punya grup gitu Mbak. Kita memang sudah schedule gitu, kita mau ketemu. Maksudnya membahas lebih lanjut, kan sekarang memang momentumnya menurut saya memang lagi tepat ini momentumnya, karena media-media sudah blow up. Ya kita mau atur waktu untuk kita ngobrol langkah selanjutnya ini kita mau bagaimana gitu. Maksudnya ketika memang momentumnya media sudah memblow up, dan ya kita sih korban berharap nanti pada saat berkumpul ya ingin lebih mengkerucut lagi nih Mbak, supaya dari pihak kepolisian bisa segera dibantu prosesnya gitu Mbak. Oke. Baik, terima kasih Mas Alfian, terima kasih juga Mas Vicky dan juga Mas Doni. Semoga kasus ini bisa segera terselesaikan dan kerugian-kerugian yang dialami oleh Mas Alfian dan juga Mas Vicky ini bisa segera dikembalikan ya. Terima kasih. Terima kasih Mas-mas semua. Selamat siang. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali usai jeda dengan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.